أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله yahkumu ma yurid. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berikhram atau haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Qala Sayyiduna Utsmana aidan radhiyallahu anhu, arba'atun zahiruhunna fadilatun wa batinuhunna faridatun. Mukhalatatus salihina fadilatun wal iqtida'u bihim faridatun. Wa tilawatul qur'ani fadilatun wal amalu bihi faridatun. Wa ziyaratul quburi fadilatun wal isti'dadu laha faridatun. Wa iyadatul maridi fadilatun wattikhadzul wasiyati faridatun. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ada 4 perkara dohirnya merupakan keutamaan, sedangkan batinnya merupakan kewajiban, yaitu 1. Bergaul dengan orang-orang soleh merupakan keutamaan, sedangkan mengikuti jejak langkah mereka adalah kewajiban. Yang kedua, membaca Al-Quran adalah keutamaan, sedangkan mengamalkannya adalah kewajiban. Yang ketiga, ziarah ke kuburan itu merupakan suatu keutamaan, sedangkan menyiapkan diri untuk hidup sesudah mati adalah suatu kewajiban. Yang keempat, menengok orang sakit itu adalah suatu keutamaan, sedangkan memberi nasihat kepada orang sakit agar bersabar adalah kewajiban. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, al-mahrumu man hurimal wasiyata. Ruwahu Ibnu Majah an Anas.
Orang yang terhalang untuk mendapatkan pahala dan kebaikan yang besar, serta terhalang dari kemaksiatan, adalah orang yang terhalang untuk memberi nasihat. Mari nanti juga dibaca di surat Al-Asr, surat ke-103, ayatnya ayat 1 sampai ayat 3. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami bertemu dengan ibu-ibu di BCA PLKI Surabaya untuk mengajak diri kita dan keluarga besar kita serta umat Islam untuk mencintai Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongannya kepada kita sehingga kita bisa beristiqomah di dalam berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam dari segala bentuk perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan Allah mendekatkan kita kepada amal yang soleh, yang tardohu, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, coba Bu Rinda, silakan dibuka di surat kedua, ayatnya 212. Surat Al-Baqarah ayat 212. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberi rizki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Ya, baiklah, mari kita bersama-sama senantiasa memahami serta mengamalkan Al-Quran ini sehingga kita akan mengetahui ya tingkah laku umat-umat yang sekarang ini, apakah itu termasuk dibenarkan oleh Allah ataukah apa yang ia lakukan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu melalui firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu 114 surat, 6.236 ayat. Jadi kalau firman Allah itu mengatakan baik, ya kita katakan baik. Tapi kalau firman Allah itu mengatakan buruk, ya kita harus mengatakan buruk. Oleh karena itu, yang ada di surat Al-Baqarah ayat 212 tadi, ternyata orang-orang yang kufur, orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang musyrik, itu mereka menyangka apa yang ia lakukan itu sebuah kebenaran, ya. Dia mengatakan
bahwa kehidupan di dunia ini adalah sangat indah, sehingga apa yang ia lakukan dikiranya itu adalah sebuah kebenaran, tapi hakikatnya ternyata adalah kebatilan. Nah, jadi makanya kita harus cepat-cepat kembali ya kepada Allah, memahami Islam dan juga melihat sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Bu Desia, coba dilihat Bu, surat 30 ayat 30 Bu. Surat 30 Ar-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada penciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi kita harus kembali senantiasa kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Islam. Apakah perilaku yang kita lakukan itu bertentangan atau dibenarkan? Coba Bu Rinda, 31-nya. Ar-Rum ayat 31. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, makanya itulah yang harus kita lakukan, yaitu imannya harus dikokohkan, didasari dengan ilmu yang nafi, kemudian amal yang tardohu, yang didasari dengan ikhlas, dan secara istiqomah, dan juga memohon perlindungan Allah agar terhindar dari kekufuran, kedoliman, kefasikan, kemunafikan, dan kemusyrikan. Karena itu bisa menyebabkan apa yang kita lakukan itu justru bukan malah baik, tapi malah buruk. Bu Desia, 32. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ya, jadi kalau berbangga-banggaan yang menyebabkan itu orang lain itu dijelek-jelekkan, nah itu juga tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebenaran itu memang benar, tapi kalau sampai melampaui batas, akhirnya ujung-ujungnya nanti orang lain juga benar tapi dianggap salah karena dia bukan kelompoknya, ya bukan apanya lah. Jadi kita harus berhati-hati. Jadi ternyata di dalam agama Islam ini banyak ya saudara-saudari kita yang berbeda-beda partainya, bisa jadi organisasinya. Maka marilah kita berupaya untuk mengedepankan namanya kesamaan ya, kesamaannya. Sedangkan perbedaan-perbedaan yang ada mari kita sikapi dengan cara yang arif ya. Coba Bu lihat selanjutnya Bu, 33 Bu. Ayat 33. Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertobat kepadanya. Kemudian apabila Dia memberikan sedikit rahmat-Nya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah. Nah itu makanya hati-hati, jangan sampai yang namanya kita ini waktu
ada musibah, kita ini minta tolong sama Allah, ya Bu. Setelah musibah itu meninggalkan kita menjadi orang yang tidak berterima kasih kepada Allah lah, itu perilaku orang-orang munafik seperti itu. Makanya Allah memberikan solusi, nanti bisa dilihat di surat 70 namanya Al-Ma'arij, ayatnya 19 sampai 35. Ya, lanjut surat Ar-Rumnya tadi, silakan Bu Dazia. Surat Ar-Rum ayat 34, biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Nah, kalau sudah diperingatkan ya oleh Allah, nggak manut, Allah aja nggak ditaati, diperingatkan sama Islam dia nggak manut, diperingatkan sama Rasul dia nggak manut, diperingatkan sama kiai, habaib, siapapun orang Islam yang mengingatkan dia nggak manut. Biarin dulu, coba kita lihat dulu. Nanti kalau Allah sudah berbuat, nah pasti tidak akan dapat berkutik lagi. Kalau Allah sudah, karena Allah itu punya kun fayakun. Jadi kita harus berhati-hati tentang ini. Lanjut Bu Rinda. Ayat 35. Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan, membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Tuhan? Nah, jadi kalau memang itu sebuah kebatilan, ya jangan dibungkus, dikatakan bahwa ini adalah kebenaran, itu nggak boleh. Jadi katakan bahwa yang benar itu benar, dan katakan bahwa yang batil itu batil. Jangan sampailah kebatilan itu dibungkus dengan kebenaran, kemudian kebenaran dibungkus dengan kebatilan. Itu namanya campur aduk yang bisa menyebabkan akhirnya umat ini tidak punya kekuatan. Ya, naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Kalau umat ini banyak jumlahnya tapi enggak punya kekuatan, akhirnya seperti buih yang ada di lautan, ya, yang ditendang ombak, ya, akhirnya bisa berantakan semuanya. La naudzubillah summa naudzubillah. Makanya kita harus senantiasa bertafakoh fiddin. Surat ke-9 ayat 122 itu agar kita mampu untuk senantiasa yaitu mengkokohkan, ya, menjadi guru untuk dirinya, dan insya Allah nanti bisa menjadi guru bagi keluarga besarnya dan bisa menjadi guru umat yang ada ini. Ya, tentunya ya guru ataupun dia itu santri, ya, atau dia itu pendengar setia atau pecinta ilmu pengetahuan, ya semuanya itu harus taat pada Allah, taat pada Islam, dan taat pada Rasul, yang akhirnya bisa menyebabkan ilmu yang dimilikinya itu menyebabkan cinta kepada Allah dan Rasulnya dan umat Islam. Tidak seperti tadi 212 surat Al-Baqarah tadi, dia ujung-ujungnya menyakiti umat Islam, merendahkan Allah, merendahkan Rasulullah, merendahkan Islam. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu ayat yang harus kita ingat-ingat, sehingga solusinya ya jadi surat Al-Baqarah 121. Jadi ini itu namanya hakko tilawati namanya, ya. Ya, jadi ada hakko tilawati, ada hakko tukoti, dan ada hakko jihadi. Ya, surat 30-nya lanjut.
Ayat 36. Ayat 36 ya. Surat 30 ayat 36. Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa suatu musibah, bahaya karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa. Nah, makanya kita harus hati-hati ya, jangan sampai berputus asa. Kalau kita berputus asa berarti sudah jauh dari rahmatnya Allah. Jadi harus berhati-hati ya, makanya ada syukur, ada sabar ya. Sabar. Umat yang beriman apabila dikasih nikmat dia bersyukur, apabila dikasih ujian dia bersabar. Lanjut Bu Rinda sampai 41 nanti. Ayat 37. Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. 38. Namanya itu Bu sungai, laut ya. Ada apa Bu istilahnya? Pasang dan surut. Nah, itu harus diingat-ingat ya. Jadi ada kalanya rezeki kita itu dimudahkan, ada kalanya ada surut juga ada. Nah, itulah ada dibatasi tadi ya, semuanya memang ini ketentuan Allah yang harus kita alami. Terus Bu, 38. Surat Arum ayat 38. Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi solusinya ya termasuk bersedekah. Itu bisa apa? Bisa menyebabkan harta benda yang kita miliki itu bisa barokah. Jadi makanya karena harta benda itu ya kadang-kadang menyebabkan pemiliknya itu jauh dari Allah. Jadi makanya ada istilah zakat, ada sedekah, ada infak, itu agar rizki yang kita miliki itu tidak menjadi petaka, tapi dia akan menjadi rahmat ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita selalu ya Bu berusaha ya menggunakan segala fasilitas dunia dan isinya ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Bu. Terus ayat 39. Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Nah, ada cara ya Bu tadi. Hindarilah cara riba. Jadi itu bisa menyebabkan ya kalau harta benda kita itu tercampur, akhirnya kan dimakan sama anak kita, dimakan sama suami, istri, keluarga besar kita, ya nanti susah untuk menjadi pribadi yang soleh dan solihah. Jadi perlu halal, perlu toyib. Jadi begitu. Lanjut Bu. Ya, ayat 40. Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, lalu mematikanmu, dan kemudian menghidupkanmu kembali.
itu harus ingat. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Harus ingat ya. Nanti kita dulunya mati, setelah itu hidup, setelah itu mati lagi, kemudian hidup lagi. Jadi lihat nanti di surat Al-Baqarah ayatnya 28. Jadi kita harus berhati-hati. Surat 20 ayat 15 dan surat 20 ayat 55. Ya, terus 41-nya, Bu? Ayat 41, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Darat, laut, itu dalam, laut itu dalam, itu kaitannya dengan hati manusia itu. Jadi tentang batin itu juga bisa terjadi kerusakan, ya, tentang daratan kaitannya dengan hal-hal yang nampak, ya. Jadi muamalah apa yang dilakukan oleh umat yang ada di muka bumi ini yang bisa menentukan ini maslahah dan ini masalah. Nah, ya, itu adalah Sama-sama masnya. Harus masalah. ya, jadi harus melihat firman Allah, apakah ini soleh ataukah ini salah. Nah, itu juga melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu. Mari kita lanjutkan kajian kita di hari ini. Surat kelima Al-Maidah ayat 1. Permulaan ayat ini memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji prasetia hamba kepada Allah maupun janji yang dibuat di antara sesama manusia, seperti yang bertalian dengan perkawinan, perdagangan, dan sebagainya. Selama janji itu tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang berbunyi, fa'ayyuma syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batilun wa in kana mi'ata syartin. Setiap syarat atau ikatan janji yang tidak sesuai dengan kitab Allah adalah batil meskipun 100 macam syarat. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Selanjutnya ayat ini menyebutkan tentang binatang-binatang yang halal dimakan seperti yang tersebut dalam surat Al-An'am ayat 143 dan surat Al-An'am ayat 144. Minta tolong Bu Rinda. Silahkan. Al-An'am ayat 143. Ada 8 hewan ternak yang berpasangan atau 4 pasang, sepasang domba dan sepasang kambing. Katakanlah, apakah yang diharamkan Allah 2 yang jantan atau 2 yang betina atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Terangkanlah kepadaku berdasar pengetahuan jika kamu orang yang benar. Ya, silakan Bu, 144-nya Bu Desia. Surat Al-An'am ayat 144. Dan dari unta sepasang dan dari sapi sepasang. Katakanlah, apakah yang diharamkan 2 yang jantan atau 2 yang betina?
atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Apakah kamu menjadi saksi ketika Allah menetapkan ini bagimu? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan orang-orang tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Jadi kita harus berlindung kepada Allah dari segala perilaku yang keji dan mungkar. Ya, termasuk kedoliman, termasuk kefasikan, kemunafikan, kemusyrikan, semua itu bisa menyebabkan kadang-kadang mengatakan bahwa yang halal itu haram, yang haram itu jadi halal. Iku sak karepe dhewe. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Ya. Dan melarang memakan 10 macam makanan seperti yang tersebut pada ayat ketiga dari surat ini. Coba Bu, Al-Maidah ayat 3 Bu. Bu Rinda. Ayat 3 nggih. Surat Al-Maidah ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan ajlam atau anak panah. Karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya, jadi raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyaw wa rasulah. Orang yang sedang berikhram haji dan umroh atau salah satu dari keduanya tidak dihalalkan berburu binatang buruan darat baik di tanah haram maupun di luarnya, dan tidak dihalalkan memakan dagingnya. Bagi orang yang berada di tanah haram sekalipun tidak sedang berikhram, tidak dihalalkan berburu binatang buruan darat. Demikianlah Allah menetapkan hukum-hukumnya menurut kehendaknya untuk kemaslahatan hambanya. Jadi apapun yang Allah perintahkan kepada kita itu ada maslahahnya. Ya Bu, apapun yang dilarang oleh Allah itu pun ada maslahahnya. Tapi kalau ia melanggar Allah dan Rasulnya, bukan maslahah yang didapat, tapi masalah. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Jadi kita harus hati-hati ya. Kita mengingat ujian hidup di surat Al-Baqarah ayat 151 sampai 157, dan juga Allah membuat solusi kepada kita. Nanti bisa dilihat di surat 65 ayat 1 sampai 5. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini berguna bagi diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam. Mudah-mudahan senantiasa mencintai Al-Quranul Karim ini. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana
wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, ampuni dosa-dosa kami, dosa istri, suami, anak cucu kami, dan juga dosanya bapak ibu kami, dan juga dosanya bapak ibu guru-guru kami, dan juga dosanya seluruh murid-murid kami, para pecinta Al-Quran di bumi ini. Ya Allah, saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, berikanlah kepada mereka ya Allah panjang umur, bil barokah, bil ta'atillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, kasih sayangilah dan turunkan ampunanmu ya Allah kepada ayah kami, kepada guru-guru kami, dan juga para pecinta Al-Quran, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat ya Allah. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Kumpulkan kami ya Allah beserta para sahabat Nabi yang mulia, para tabi'in yang mulia, dan juga para habaib, para kiai, para ustadz-ustadzah yang mulia. Mudah-mudahan mereka semuanya menjadi sahabat dunia akhirat yang akan selamat dunia akhirat, sebagaimana yang kau firmankan di surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. Amin 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 ya Rabbal Alamin. Istajib doa'ana ya Allah. Istajib doa'ana ya Allah. Istajib doa'ana ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Rabbal Alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Amin 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 amin. Nggih. Saling doa mendoakan demi keselamatan keluarga besar kita ya Bu, teman-teman kita. Mudah-mudahan Bu Farida dan suaminya dan seluruh kaum muslimin yang sakit segera mendapatkan obat ya Bu. Mudah-mudahan sakit menjadi pembersih segala dosa ya Bu ya. Mudah-mudahan Allah menggantikan darah yang baru, daging yang baru untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih ya Bu. Alhamdulillah. Saya tutup dulu ya Bu. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.